Gen Z mulai memasuki dunia pekerja. Mereka yang lahir di tahun 1997 hingga 2012 mulai memasuki dunia bisnis dan dunia pekerjaan sekarang. Ada 3 huruf yang membuat generasi di atas mereka geleng-geleng dan hanya bisa komentar, anak zaman sekarang, atau dalam bahasa Inggrisnya, kids this day. Perilaku setiap generasi memang berbeda karena mereka tumbuh dari apa dan bersama apa. Milenial, mereka adalah yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Di masa usia di bawah 10 tahun. Ada peristiwa besar apa dan mereka tumbuh bersama fenomena apa. Itu membentuk pola pikir dan tindakan mereka. Di masa kerja dan dewasa mereka, kaum milenial, ada apa? Mereka tumbuh mulai dari dikenalnya Walkman, PlayStation, smartphone, laptop, dan internet. Mereka adalah generasi awal yang sedari kecil sudah kenal dunia digital. Musik dari heavy metal ke hip hop hingga lagu-lagu dinamis lainnya. Film Hollywood mulai menggunakan efek khusus. Kemudian ketika mereka dewasa di tahun 2010-an sampai saat ini, artinya usia mereka sudah dunia kerja. Milenial kenal sosial media seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Beda dengan Gen Z yang ketika kecil mereka sudah pegang gadget. Internet semakin cepat lagi. Konten di sosial media sudah semakin banyak dan cepat. Sosial media bertambah banyak platformnya seperti TikTok pada saat ini di mana mereka bisa main games seharian. Kuat. Bahkan orang tua mereka, yaitu mereka para milenial awal dan Gen Z akhir, memberikan gadget kepada anak sejak bayi. Kita fokus ke Gen Z sekarang. Mereka tumbuh dengan gadget sehingga banyak hal yang mereka terbiasa dan tidak terbiasa jika dibandingkan dengan generasi di atas mereka. Gen Z bekerja lebih kasual. Separuh kaki mereka berada di luar kantor. Mereka tidak suka meeting. Mereka tidak pakai email. Mereka bekerja efektif di malam hari. Lebih nyala kerja di malam hari. Komentar para generasi di atas mereka terhadap anak zaman sekarang adalah mereka banyak nuntut namun mereka kerjanya dan kontribusinya sedikit. Karena belum sudah minta healing. Itu komennya, seakan dunia kerja adalah menyiksa mereka. Tapi mereka perlu duit. Gen Z tidak sopan kepada yang lebih tua, itu menurut generasi di atasnya. Mereka jarang menunaikan kewajiban mereka pada pekerjaan formal. Juga mereka tidak tahan pada hal yang formal. Mental mereka lunak dan mudah emosi. Yang menarik, Gen Z punya busana setengah dari kaum milenial alias milenial tukang belanja. Gen Z tidak suka belanja. Kalau dalam suasana kerja, karena mereka nggak suka meeting, mereka bisa ganti dengan voice message atau voice call atau conference call. Mereka tidak pakai email dan banyak pakai emoji. Dalam komunikasi Gen Z memang simple. Daripada pakai kata-kata, mereka pakai emoji dan GIF. Mereka tidak suka kerja di meja tetap. Mereka lebih nyala kerja di malam hari. Karena itu mereka meminta jam kerja diubah. Dari jurnal Harvard Business School pada Januari 2024 melaporkan 3 dari 4 manajer kesulitan menghadapi tenaga kerja Gen Z ini. Mental mereka seperti jalan di atas kerak telur, gampang pecah. Satu argumen saja terjadi, mereka keluar pintu, berhenti bekerja. Tidak ada kata loyalty pada pekerjaan bagi Gen Z. Mereka kutu loncat atau job hopping. Kerja mana yang suka saja, nggak mau ada tekanan. Menghandle Gen Z perlu keterampilan komunikasi khusus dan kesabaran khusus. Mereka dididik oleh screenshot, swipe screen, informasi cepat, clickbait. Tidak depth pemahamannya akan hal yang umum. Minat mereka banyak, tidak fokus. Gen Z tidak memahami arti uang seperti Gen X. Separuhnya pun tidak di usia yang sama. Mau tidak mau, siap tidak siap, mulai tahun ini, 1/4 pekerja dunia adalah Gen Z. Dan akan sampai puncaknya di tahun 2030-an. Gen Z, perilakunya akan merubah kebijakan publik, akan merubah cara berbusana, akan merubah cara belanja, akan merubah produk dan kebutuhan, akan merubah dunia kuliner, dunia hiburan. Gen Z dipastikan merubah cara perusahaan berbisnis. Apalagi di tahun 2030 ke atas, di mana CEO dan managers adalah para Gen Z, di mana dipastikan mereka akan menghilangkan 40% jenis pekerjaan yang sekarang ini ada yang tidak fit dengan mereka. Bagi pebisnis, jangan coba melawan atau mengabaikan Gen Z. Yang kita harus lakukan adalah menyesuaikan zaman. Ubah persepsi kita sesuai dengan mereka, yaitu para Gen Z. Mulai atur keseimbangan antara kelemahan Gen Z dengan kefleksibelan mereka agar menjadi produktivitas usaha kita. Kita bukan mengubah arah, tetapi kita mengubah layar. Peace.